DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Timur terus berkomitmen menjunjung nilai-nilai dan cita-cita Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur. Hal ini juga termasuk menetapkan langkah dan peran untuk pemimpin muda sesuai dengan cita-cita Gus Dur. Ketua DPW PSI Jawa Timur Muhammad Teguh Cahyadin atau akrab disapa Gusdin menginginkan politik ke depan tidak menghalalkan intrik ataupun menghalalkan segala cara hanya untuk memperoleh kekuasaan. Diharapkan ke depan PSI juga berkembang menjadi partai politik yang mengembalikan dasar dan habitatnya sebagai parpol yang memperjuangkan kepentingan orang banyak. PSI yang terkenal sebagai partainya anak muda juga terus menghargai pluralisme sesuai dengan ajaran Gus Dur. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Kali ini pemirsa Jatim Gaspol hadir bersama DPW Partai Solidaritas Indonesia Jawa Timur, DPW PSI Jawa Timur. Kali ini kita akan berbincang, ini terkait bagaimana sih PSI Jawa Timur itu menetapkan langkah dan peran untuk pemimpin muda dengan cita-cita Gus Dur. Tadi sudah kita simak bersama pemirsa tayangan terkait dengan PSI seperti apa. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan berbincang langsung dengan narasumber yang sudah hadir di studio JTV. Sudah hadir bersama kami Muhammad Teguh Cahyadin atau akrab disapa Gusdin. Beliau merupakan Ketua DPW PSI Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat malam Gusdin. Terima kasih sudah hadir ya malam hari ini bersama kami. Ada juga Bro Cucu Suparyono, Wakil Ketua DPW PSI Jawa Timur. Selamat malam Bro Cucu. Malam Mbak Tika, sehat-sehat. Syukur, sehat selalu. Salam solidaritas. Aku PSI. Luar biasa. Dan pemirsa nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami tentunya melalui WA pesan interaktif 0813322667779. Kami hanya menerima pesan teks ya. Jadi hanya pesan teks yang nanti akan kami bacakan di sini. Jadi silahkan Anda bisa selama 1 jam ini bersama kami terkait dengan seperti apa sebenarnya PSI di Jawa Timur ini. Gusdin, kita bicara dulu terkait dengan Partai Solidaritas Indonesia. Oke, landasan ideologisnya sendiri apa sih sebenarnya PSI ini? Landasannya jelas, satu, kita menebar kebajikan. Oke. Terus yang kedua, kita melakukan proses perubahan untuk menuju negara ini lebih baik ke depan. Dan yang ketiga adalah toleransi, dan benar-benar kita kepingin anak muda itu lebih banyak bergerak di dalam sebuah kerangka politik. Baik. Anak muda ya? Anak muda. Bro Cucu, ini cenderung kita melihat PSI ini banyak dengan kaum milenial yang bergabung di sini. Bisa dijelaskan, mungkin ada wajah lain selain milenial yang memang mereka diperkenankan untuk bergabung di Partai Solidaritas Indonesia, khususnya di DPW PSI Jawa Timur? Boleh sis. Jadi kami PSI sendiri sudah ada 38 DPD seluruh Jawa Timur ya. Jadi anggotanya pun bervariatif. Baik. Ada yang usianya masih usia 19 tahun ke atas. Ya. Ada yang 20-an, ada yang 30-an, 40-an, 50-an. Tetapi semangat yang kami di sini adalah semangat meritokrasi. Jadi kita melihat kader kami itu berdasarkan kinerja. Oke. Jadi apapun latar belakangnya. Kalau Mbak Tika, kalau kami ini namanya kopi darat ya. Kalau kita kopi darat, kita ngumpul, pasti nggak kaget ketika ada di satu sisi ini ada pengemudi Gojek, satunya ini seorang pengusaha. Baik. Jadi kami tidak melihat latar belakang apapun warna jenis kulitnya. Yang terpenting bagi kami adalah kinerja untuk membangun bangsa kita. Baik. Oke, Gusdin, tadi kita lihat di tayangan sebelumnya, itu terkait juga dengan cita-cita Gus Dur yang memang ingin diimplementasikan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Dia bisa dijabarkan seperti apa sebenarnya? Yang jelas, satu, bahwasanya almarhum Kiai Abdurrahman Wahid itu menorehkan sebuah gagasan besar untuk Indonesia. Baik. Yang belum sempat berjalan dengan baik. Ataukah ruang politik gagasan Gus Dur belum terimplementasi secara baik di tingkat masyarakat. Jadi ruang toleransi itu juga masih banyak terkendala. Terus yang kedua adalah bagaimana keragaman ini bisa dipupuk dengan baik di dalam sebuah
bingkai negara kita, terutama di wilayah Jawa Timur yang itu berbasisnya adalah Nahdien, dan kita kepingin bahwasanya PSI ada di dalam satu ruang itu. Baik. Jadi bisa dikatakan juga bahwa kaum Nahdliyin ada yang mereka bergabung bersama Ya, Partai siap. Solidaritas Indonesia. Spiritnya itu yang kita bangun di situ. Oke. Siap. Jadi bagaimana PSI itu memberikan sebuah warna dalam sebuah, jadi kita itu peran PSI ya bisa dilakukan di banyak semua golongan gitu. Oke. Jadi di Nahdien bisa lebih cair, Baik. di kelompok-kelompok yang lain juga sama. Jadi kita tidak membedakan sebuah ruang itu gitu loh. Jadi yang kabut-kabut itu kita hindari semua. Nggak ada kabut ya. Nggak ada kabut. Yang ada hanyalah kejelasan gitu. Kejelasan. Betul. Gitu. Baik, Gus Din, Bro Cucu, sesaat lagi kita akan berbincang. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai milenial atau pemimpin muda, kalau kemudian pemimpin muda ini seperti cita-cita Gus Dur, kriterianya seperti apa? Sesaat lagi ya, Gus Siap. Din dan juga Bro Cucu. Kami akan kembali pemirsa dalam program Gagasan Politik Jawa Timur, Jatim Gaspol bersama DPW PSI Jawa Timur sesaat lagi. Kembali dalam Jatim Gaspol, pemirsa, Gagasan Politik Jawa Timur bersama DPW PSI Jawa Timur. Nah, pemirsa, terkait segala sesuatu tentang DPW Jawa Timur, berbagai informasi yang ingin Anda ketahui tentang PSI Jawa Timur, silahkan Anda bisa menghubungi hotline 0812 3333 9304. Bro Cucu, kalau untuk hotline ini 24 jam 24 sehari, jam sehari. kemudian 7 hari 1 minggu, begitu ya? Iya, betul. Oke. Jadi ini kepada pemirsa JTV di rumah ya, Iya. bisa mengadukan kepada kami, ke pengurus DPW Jawa Timur, segala permasalahan yang Bro Ensis di rumah hadapin. Mungkin dengan kebijakan pemerintah, karena ya kami memberitahu bahwa PSI hadir itu sebagai kritik kepada pemerintah dan kita sebagai penyeimbang juga. Contoh di Jakarta, kita oposisi dengan gubernur di sana. Baik. Tetapi di Surabaya kita koalisi, tetapi bukan koalisi yang biasa saja, melainkan koalisi yang memberikan masukan yang tajam kepada pemerintah kota. Oh, luar biasa ya. Jadi Iya. tetap kritis, artinya begitu ya. Iya, betul. Kritik membangun pastinya. Betul. Oke. Siap. Gus Din, kalau kita bicara mengenai cita-cita perjuangan PSI itu sendiri khususnya di Jawa Timur, bisa dijelaskan seperti apa? Yang jelas ini Jawa Timur yang memiliki nilai kultural yang begitu kuat. Iya. Terus yang kedua, jiwa anak muda yang belum begitu peduli politik. PSI hadir untuk itu. Oke. PSI hadir bahwasanya peran anak muda, peran petani muda, peran nelayan muda, peran saudagar muda, Oke. peran siapapun yang berkaitan dengan ruang muda itu. Baik. Gerakan mudah ini kita bergerak untuk membangun sebuah solidaritas di Jawa Timur, membangun sebuah kebaikan, membangun sebuah ruang demokrasi, membangun sebuah ruang kritis dan benar-benar memberikan pijakan-pijakan yang tepat dan bijak dalam proses untuk membangun Jawa Timur ke depan. Oke. Jadi saya berharap ini Mbak Tika, Iya, Gus. satu hal bahwasanya PSI Jawa Timur itu benar-benar menjadi partainya anak muda, partai yang benar-benar menjadi cita-citanya anak muda, dan benar-benar menjadi bagian dari perjuangannya Gus Dur yang belum selesai. Oke. Yang belum selesai artinya anak-anak muda ini yang meneruskan itu. Baik. Meneruskan apa yang menjadi cita-cita Gus Dur yang baik-baik itu diteruskan oleh teman-teman itu. Oke. Itu yang paling penting di PSI, karena saya melihat bahwasanya nggak semua partai itu memperjuangkan itu gitu. Baik. Jadi PSI siap menampakkan, melangkahkan ruang itu Oke. di dalam
cita-citanya itu. Gus Din, memang PSI ini kan sangat memberikan ruang begitu ya kepada kaum milenial, kepada mereka ya anak-anak muda penerus bangsa yang mereka memiliki prospek cerah, tetapi maksudnya jangan hanya menjadi penonton, bukan? Ya, Mereka juga betul. harus bisa memberikan andil yang positif dalam pembangunan bangsa, khususnya di Jawa Timur. Kita bicara mengenai pemimpin muda dengan cita-cita Gus Dur, itu seperti apa? Cita-cita Gus Dur kan satu, bahwasanya dia kepingin bahwasanya beliau itu meletakkan satu jabatan beliau waktu itu, Ya, kepingin di eranya beliau itu banyak anak muda yang benar-benar berperan untuk negara, baik. benar-benar andil untuk benar-benar konsep bernegaranya itu benar-benar lillahi ta'ala itu biasanya. Gus Dur itu benar-benar ikhlas gitu loh. Ya, Dan Gus Dur itu melihat banyak tokoh-tokoh perjuangan kita waktu itu seperti Tan Malaka, seperti Hatta, seperti Syahril, seperti Soekarno. Itu kan muda-muda. Nah Gus Dur kepingin seperti itu. Karena di saat rezim yang dulu juga, di sebelumnya Gus Dur itu kan juga tidak memberikan ruang yang begitu kuat untuk anak muda. oke. Jadi hari ini dengan presidennya Bapak Jokowi, PSI kepingin bahwasanya spirit di era sekarang, PSI benar-benar mengambil peran itu menjadi ruang untuk anak muda tampil, entah menjadi gubernur, entah menjadi bupati, entah menjadi anggota dewan, Iya. entah menjadi apapun yang nantinya itu benar-benar mendorong sebuah perubahan yang sangat cepat untuk Indonesia loh. Karena kita terus terang aja, kita itu negara yang populasi generasi milenial dan generasi Z itu 55%, Mbak, populasi penduduk kita. Sangat disayangkan kalau ini nggak diambil gitu. Untuk teman-teman berperan ke situ. Padahal peluangnya itu sangat peluangnya barat besar. ceruk itu sangat Gede. besar ya. Gede banget. Oke. Jadi kita benar-benar sampai hari ini kita bekerja siang dan malam 24 jam memikirkan bagaimana anak muda semua itu ikut PSI, bergerak bersama PSI, dan kita itu partai yang nggak terlalu banyak ini, nggak banyak material, artinya kita anti mahar, kita nggak mau transaksi yang aneh-aneh, Anti mahar. Oke. karena kita kepingin bahwasanya ya kalau kamu ingin gabung ke partai PSI ya harus benar-benar meletakkan ruang-ruang yang nggak jelas itu. Jadi ya benar-benar bekerja untuk apa yang menjadi pelayan ke partai dan masyarakat. Saya pikir itu. Oke. Bro Cucu bisa melengkapi nih terkait Monggo, Mas Cucu. jadi milenial dari untuk PSI milenial sendiri, beberapa dari anggota kami kan memang muda. Iya. Ini terbukti dengan profesi beberapa teman-teman kader kami. Ada yang profesinya sebagai entertain, pesulap, magician, Baik. ada sebagai apa ini istilahnya di bidang entrepreneur muda, sineas juga ada dari kawan-kawan Malang. Jadi konsep kami Mbak Tika, saya jelaskan sekali lagi, di sini kami mementingkan kinerja. Oke. Bahkan salah satu wali kota di Surabaya, kita memberikan dukungan 100% full gratis. Baik. Kita memberikan totalitas kepada Pak Eri Cahyadi, Bro Eri Cahyadi untuk menjadi wali kota, waktu itu calon wali kota. Kita antar sendiri nih, apa ini, surat rekomendasi dari DPP. Kebetulan sekjen kami, Sekjen Raja Juli Antoni, ke rumah Bro Eri Cahyadi memberikan rekom. Oke. Kita tidak meminta Bro Eri sama sekali mahar serupiah pun. Bahkan kita campaign total buat Mas Eri Cahyadi. Dan terbukti Mas Eri dengan kawan kami yang lain mendukung Mas Eri. Akhirnya kami memenangkan beliau. Saya lagi di PSI, kami membuka buat kawan-kawan muda. Jadi masih banyak sekali orang-orang muda. Jika orang-orang muda berpikir I hate politik, saya benci politik. Politik itu ada permainan kotor, bla 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 bla. Silakan mengenali kami di PSI. Kita terbuka. Dijamin langsung berubah mindsetnya ya. Iya, betul. Jadi kami terbuka. Oke. Bro Cucu bisa dijelaskan mengenai kader di PSI Jawa Timur sendiri, artinya dengan adanya keberagaman, kekayaan budaya, latar belakang di Jawa Timur, seperti apa kemudian kader-kader itu mengisi PSI Jawa Timur, dari mana saja latar belakangnya mereka? Bisa. Jadi kalau kita bicara di beberapa tempat ya, kalau di daerah Kabupaten Mojokerto itu Bro Hardi itu salah satu
politisi muda yang ada di sana, didampingi sekretarisnya Bro Brian. Itu juga punya salah sebuah kafe di sana. Kalau Bro Hardi ini aktivis lingkungan di sana. Terus kita geser ke kota Kediri. Itu ada Bro Roni yang ada di sana, salah satu pengusaha di sana. Kita geser ke Kabupaten Kediri. Iya. Kabupaten Kediri itu penggiat lingkungan juga. Itu ada Bro Suliono. Oke. Jadi kami saling melengkapi satu dengan yang lain. Ketika kita turun ke bawah, kawan-kawan yang memang berasal dari grassroots ya. Contoh di DPC PSI Surabaya, di Kecamatan Sawaan Bro Eko, beliau ini salah seorang pengemudi online ojek online motor. Sedangkan Bro Surya sendiri ketua DPC Wonokromo, beliau ini punya perusahaan. Tapi kita rapat bisa bercanda bareng, kita bisa having fun bareng, kita memikirkan istilahnya kondisi politik di Surabaya bareng, satu meja tanpa ada batasan. Dan itu sebenarnya cita-cita Gus Dur. Di mana kita melayani dengan rendah hati tanpa melihat sosoknya kita. Siapapun lah. Tanpa sekat. Tanpa sekat. Dan itu sudah terimplementasi di PSI. Di Madura kita yang selama ini belum bisa nembus. Madura ya? Madura. Kita Madura itu lucu Mbak Tika. Gimana Gustin? Di Kabupaten Sampang itu ada seorang tokoh muda. Oke. Dia punya pesantren namanya Kiai Faruk. Alumni Pondok Pesantren Tambak Beras. Dan siap kita tazimkan istilahnya untuk beliau menjadi ketua definitif, ketua DPD di Kabupaten Pamekasan. Itu Kiai Faruk. Beliau banyak salah satu wakil pengurus NU di sana. Oh, baik. Terus Ya. yang kedua, kita ada namanya beberapa kiai yang ada di wilayah tengah, di daerah Madiun Raya. Oke. Saya nggak boleh menyebutkan namanya. Baik. Tapi begitu dia semangat untuk menspiritkan kami bahwasanya Gus Dur harus kita perjuangkan ide-idenya, konsep-konsepnya. Dan artinya itu sudah bisa maksudnya diraih oleh PSI Jawa Timur di sini, merangkul tokoh-tokoh muda yang mereka berpengaruh. Kaum santri, alhamdulillah kita harus bertahap ya. Karena kita harus mohon maaf para senior partai yang sudah ada. Juga kita juga hormat kepada beliau. Kalau kita nanti juga bersaing lebih kuat untuk bagaimana bersama-sama memperbaiki Jawa Timur. Itu aja sih. Oke, sebenarnya ada tantangannya kan untuk kemudian merekrut yang muda-muda atau mungkin mereka kepingin memang dengan inisiatifnya sendiri untuk bergabung di PSI. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat para kaum muda itu mereka bisa langsung jatuh cinta dengan Partai Solidaritas Indonesia Jawa Timur? Sesaat lagi ya, Bro Cucu dan juga Gusdin, kami akan kembali pemirsa dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur sesaat lagi masih bersama DPW PSI Jawa Timur. Malam ini pemirsa Anda sedang menyaksikan program Gagasan Politik Jawa Timur Jatim Gaspol bersama DPW Partai Solidaritas Indonesia Jawa Timur, DPW PSI Jawa Timur. Kita berbincang terkait dengan PSI Jawa Timur menetapkan langkah dan peran untuk pemimpin muda dengan cita-cita Gus Dur. Sudah hadir bersama kami Gusdin yang merupakan Ketua DPW PSI Jawa Timur serta Bro Cucu Suparyono, Wakil Ketua DPW PSI Jawa Timur. Salam solidaritas ya, pasti. Oke. Nah, Bro Cucu dulu deh. Ini, itu tadi ya, artinya ada tantangan juga untuk kemudian membuat kaum milenial mau bergabung bersama PSI. Di sisi lain, banyak dong yang mereka langsung berinisiatif untuk bergabung dengan PSI. Apa kemudian yang membuat para kaum muda atau milenial itu mereka sudah langsung cepat gitu ya melabuhkan hatinya di Partai Solidaritas Indonesia? Sebenarnya satu sih Mbak, ketika kader kami turun ke bawah, contoh beberapa kami mengadakan barista ya. Jadi kita kumpul
Ketika kita kumpul, kita memberikan edukasi tentang barista, tidak hanya kumpul saja. Biasanya orang membuat pelatihan apa, ya pelatihan selesai. Oke. Bagi kami enggak. Jadi ketika kami mengadakan pelatihan barista, selanjutnya kita ngobrol dengan masing-masing peserta. Saya sebagai kader ya saya ngajak ngobrol. Ini seandainya kamu sudah bisa, kamu mau apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menjangkau teman-teman di musik. Kebetulan saya dulu adalah pengamen. Maksudnya ya ngisi-ngisi di kafe-kafe. Ya. Saya juga musisi. Saya ketemu musisi. Saya tanya kendalanya apa. Musisi muda ya. Iya. Kita tanya apa. Seperti ini. Ternyata ketika mereka ngobrol dengan saya, mereka menemukan satu. Oh, ternyata gini ya politik itu. Tidak se-mainstream itu. Ketika saya masuk ke komunitas-komunitas muda seperti komunitas remaja gereja atau komunitas remaja masjid, saya ngumpul. Saya tanya kepada mereka, oh, kamu sebagai orang religius, sebagai pemuda religius, kamu jangan diam saja. Kamu harus terjun ke politik loh. Kenapa? Pasti quote-and-quote mesti gitu. Kenapa? Saya ajarkan kepada mereka. Jika kamu saat ini kamu diam saja, kemudian pemerintah 5 tahun ke depan membuat peraturan yang merugikan agama kamu, apa yang kamu perbuat? Diam saja, berdoa. Ya, akhirnya mereka sadar bahwa berdoa dan berbuat sesuatu adalah sesuatu yang paket komplit. Oke. Jadi tidak bisa hanya salah satu ya. Iya, nggak bisa salah satu. Baik. Jadi akhirnya dari situ banyak sekali orang-orang muda yang mau terjun ke PSI. Luar biasa. Dan pemirsa, terkait dengan hotline PSI yang dapat Anda hubungi di 0812-3333-9304. Ini merupakan hotline yang terbuka selama 24 jam dan juga 7 hari dalam seminggu. Anda bisa menyampaikan berbagai hal melalui hotline ini. Anda mau tanya soal PSI Jawa Timur, Anda mau memberikan informasi terkait hal-hal yang terjadi di sekitar, termasuk seperti apa progres pembangunan atau mungkin apapun begitu. Itu bisa menghubungi hotline ini ya, Bro Cucu ya pastinya ya. Oke. Nah, selain kemudian kita berbicara mengenai, tadi sudah bicara ideologis, kemudian bagaimana sih kader PSI Jawa Timur, ya nggak kalah penting, Bro Cucu dan juga Gus Din. Saat ini kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Syukur memang sudah ada penurunan level, tetapi paling tidak kita harus tetap senantiasa waspada dong, terkait dengan vaksinasi yang memang sangat digencarkan begitu untuk mencapai herd immunity. Gus Din, seperti apa sih kontribusi dari DPW PSI Jawa Timur terkait dengan vaksinasi? Alhamdulillah, PSI Jawa Timur dengan ikhtiar ya, berjuang ya. Berjuang untuk vaksin itu susah memang. Jadi karena sudah merasakan sendiri seperti apa perjuangannya. Perjuangannya seperti apa itu. Kita baru kali ini kita PSI Jawa Timur, khususnya pengurus kami di DPD, terutama di Kota Malang, itu sukses dengan 1.000 vaksin, dan itu mandiri diselenggarakan oleh teman-teman PSI dengan para tokoh PSI yang ada di Kota Malang. Itu yang di saya itu ya itu benar-benar bergerak untuk PSI di Kota Malang. Itu di Kota Malang ya, Gus? Di Kota Malang. Dan yang kedua, kita pernah melakukan vaksin di Kota Surabaya, dan itu masih bekerja sama dengan beberapa para pihak, dan itu sudah dijalankan oleh teman-teman kader PSI. Dan yang terakhir ini untuk bicara masalah vaksin, Mbak Tika. Iya, Gus Din. Insya Allah, saya nggak mau berjanji banyak. Insya Allah dalam waktu cepat ini kita akan melakukan 10.000 vaksin. Insya Allah. Mudah-mudahan aja terrealisasi. Terrealisasi, ya. Atas nama vaksin Pancasila namanya. Vaksin PSI Pancasila. Oke, baik. Itu judulnya yang bikin teman-teman. Kreatif. Bukan vaksin Nusantara, bukan khawatir nanti ada vaksin Nusantara. Ini ada lagi ya vaksin PSI Pancasila. Baik. Jadi itu akan digerakkan di Kabupaten Malang. Insya Allah dalam waktu dekat. Kalau ini berhasil, saya sama Mas Cu, sama pengurus DPW yang lain akan bergerak untuk vaksin di seluruh Jawa Timur. Karena terus terang aja, sebaran vaksin di Jawa Timur rata-rata sekarang itu kalau kita bicara masalah persentase, itu sudah up di 50, tapi belum ke 70. Ada yang sudah gambarannya ke 70,
ada yang 100. belum. Karena PPKM hari ini vaksin adalah bagian dari penilaian Oke. sebagai peningkatan atau pengurangan level. Bisa nanti menjadi level 1. Baik. Jadi itu peran PSI untuk vaksin. Bisa menambah. Terus yang kedua, Ye, Gus. Mas Cucu, mungkin yang berkaitan dengan Resbok. Nah, ini karena program nasional, Iya. ini juga bergerak juga. Kalau kemarin Mas Ketua kami itu ada 300.000 Resbok yang sudah dijalankan dan ini terus dijalankan terus. Oke. Dan teman-teman pengurus masih ya, Ya. di setiap daerah ya juga melakukan proses Resbok itu. Kalau di kami ada pengurusnya yaitu Mbak siapa yang Marina. Mbak Marina yang terus melakukan proses Resbok se-Jawa Timur. Oke. Terus yang terakhir itu berkaitan dengan vaksin convalescent. Konvalesen. Oke. Jadi ini salah satu ide dari teman-teman di Kota Surabaya. Iya. Dan saya apresiasi kepada Mas Andre yang Ya. melakukan proses itu Mas Cik, ya. Ya. Itu mungkin itu yang saya tahu Baik. di DPW Jawa Timur. Mungkin Mas bisa Ya. nambahin. Ya, menambah gimana gini, Bro Mbak. Cucu? Silakan menambahkan. Jadi selama kita bicara pandemi, kita tidak bicara tentang vaksin juga, Iya. melainkan kita bicara tentang penanganan pemerintah, khususnya pemerintah daerah Jawa Timur terhadap pandemi ini. Contohnya di beberapa tempat kami pun kritis. Kami anggota legislatif itu memberikan kepada masing-masing pemerintah kota ya, anggota legislatif maupun non legislatif, beberapa ide penanganan. Kami pun kritis. Contoh di Surabaya ketika pandemi masuk, kita melihat inakes, insentif buat para nakes. Jadi kami berbicara di situ karena kami lihat insentif para nakes ini tidak ada. Terlambat, bukan tidak ada, sorry, terlambat. Oke. Maka kami memperjuangkan sehingga pada saat ini kemarin beliau tangkap, mendapatkan beliau inakes ini didapat oleh tenaga nakes. Terus di daerah Malang ketika kita melihat ada kerumunan, PSI berteriak. Kawan kami DPD Malang Bro Farid berteriak, "Oh, ini PPKM kenapa kok ada seperti ini?" dan lain-lain. Akhirnya terjadilah di sana. Kemudian di masalah Suramadu, kami melalui jubir kami berbicara bagaimana penanganan yang tepat kepada pemerintah daerah Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur. Baik. Jadi di situ kami memberikan ide-ide. Jadi tidak bisa kalau kita bicara tentang pandemi, kita tidak bicara tentang penanganan juga. Kita memberikan ide bagaimana pemberian tracing kepada seseorang jika sudah kena. Kita memberikan ide kepada pemerintah Kota Surabaya tracing sarang tawon. Terbukti toh sekarang Surabaya sudah level 1 sebenarnya. Tetapi karena daerah aglomerasinya Surabaya seperti Gresik Sidoarjo belum nututi seperti Surabaya, maka Surabaya masih di level 3. Jadi kami kader-kader PSI baik di kota, di desa maupun di kampung-kampung, kami kritis Mbak Tika. Bahkan sampai kita ke tingkat kelurahan. Ya jangan kaget kalau tiba-tiba di sebuah puskesmas, terus kemudian pelayanan puskesmas kurang maksimal, ada kader kami berdiri membantu masyarakat kadang Oke. karena jiwa muda ya minta maaf, kadang kita protes, "Bu, kenapa kok pelayanannya seperti ini?" Baik. Nah, kami memperjuangkan hak-hak masyarakat seperti itu. Oke. Masih Jadi ada waktu. sangat banyak, Gus Din. Kita tentu akan masih berbincang dengan banyak hal, tapi Ya. sebentar Gus Din, ini saya mau bicara dulu. Hal yang tidak kalah menariknya terkait dengan Partai Solidaritas Indonesia, terkait dengan kaderisasi. Ya. Gimana nih untuk karakteristik kaderisasi di PSI? Maksudnya begini, berjalankah memang kaderisasi itu atau gimana nih? Maksudnya selama ini cenderung kan, maksudnya yang senior, yang mereka taruhlah masih lebih diperhitungkan. Ya. Tapi kalau di PSI sendiri? Ada Mbak, jadi di kami itu ada sekolah kader online. Oke. Itu ada 3 level, ada kader paripurna, ada kader madya, ada kader dasar. Ya. Jadi ketika kita masih anggota, kita akan mengikuti kader dasar. Jika nanti dia pengurus DPC maupun DPD, dia sampai kader madya. Kalau seperti saya anggota dewan pasti akan mengikuti sampai kader paripurna, pengurus DPW, pengurus anggota legislatif, pengurus DPP diwajibkan menyelesaikan sampai kader paripurna. Jadi di situ di sekolah online kami, karena PSI kan anak-anak muda nih, kebanyakan juga orang-orang profesional ya. Jadi kita sekolahnya sekolah kader yang melalui aplikasi Online, lebih memudahkan ya, dimanapun. Lebih memudahkan. Betul. Jadi itu untuk yang secara struktural ya, yang kaderisasi struktural. Oke. Kader kami pun, kami menginginkan setiap kelurahan seluruh Jawa Timur sudah ada kader-kader PSI.
Sudah ada kepengurusan di tingkat DPRT. Kalau di Surabaya sudah sampai kita belajar mulai memenuhi sampai tingkat RW. Jadi ketika kita mencari kader ya. Iya. Jadi kita seorang kader di situ, seandainya 3 orang pengurus di DPC harus bisa mencari pengurus di kelurahan. Pengurus kelurahan nanti harus bisa mencari anggota Iya. sampai tingkat paling bawah. Begitu Oke. seterusnya. Jadi di situ kami sistemnya militansi. Wow, luar biasa ya. Iya. Oke, baik. Gus Din, sebentar ya. Kalau mau bicara di segmen selanjutnya masih banyak waktu. Kita kasih kesempatan untuk Gus Din. Mau bicara apa nanti Nanti gitu mau. ya. Oke. Iya. Ini saya mau kasih informasi dulu. Pemirsa silakan Anda bisa mengirim melalui pesan teks 081 3322 66779. Sesaat lagi masih bersama DPW PSI Jawa Timur, Jatim Gaspol akan kembali hadir ke hadapan Anda. Ya pemirsa, Gagasan Politik Jawa Timur Jatim Gaspol bersama DPW Partai Solidaritas Indonesia Jawa Timur. Silakan ya pemirsa melalui pesan teks Anda bisa mengirimkan ada pertanyaan atau apa yang mau disampaikan 081 3322 66779. Selain itu ada hotline PSI Jawa Timur yang bisa Anda hubungi terkait dengan informasi soal PSI atau Anda mau melaporkan apapun silahkan 0812 3333 9304. Ini 24 jam sehari, 7 hari seminggu, begitu ya, Bro Cucu. Yang pasti ini apapun bisa di-share lah di sini, Bisa. paling tidak bukan lapor ya, share. Ya, Ini kita bahasanya anak-anak Betul. milenial Betul, gitu betul, ya. betul, Oke, betul. Oke, baik. Gus Din, Siap. ini kita bicara mengenai mekanisme partai, cita-cita perjuangan partai. Apa sih yang mau disampaikan? Satu hal kalau kita bicara masalah generasi muda ya, milenial tadi, kalau mau masuk ke PSI segera aja masuk, kalau saya sih itu. Oke. Terus yang kedua, lapor tadi di hotline, terus bergabung di Instagram kami, di media-media kami. Terus yang terakhir adalah apa yang menjadi unek-uneknya anak muda, monggo saja di share ke kami, insya Allah kita akan bantu. Oke. Ini kalau kita bicara mengenai pluralisme, kita tahu semangatnya Grace Natali, begitu ya. Kemudian juga selain itu ada juga Giring Ganesha yang sering mereka tuh mendobrak dengan berbagai ungkapan politiknya yang tentu membuat orang wow luar biasa sekali. Bagaimana sih kemudian ini menjadi semangat para kader PSI sendiri? Oh ya, saya sering ngobrol sama Mas Ketum ya, kalau saya manggilnya Mas Ketum, kalau teman-teman panggil ngomongnya Bro. Oke. Kebiasaan Jawa ini Mbak. Jadi Mbak Grace sama Mas Ketum itu kepingin ada sebuah platform tentang masalah cita-cita partai untuk anak muda. Tadi Mas Cucu ngomong masalah ruang untuk bergeraknya anak muda tadi yang sudah disebutkan. Terus yang kedua adalah kita bicara masalah sebuah anak muda yang nantinya memegang tampuk pimpinan ya di PSI. Oke. Terus yang ketiga, PSI adalah kerjanya adalah kolektif kolegial. Jadi kita super tim. Jadi kita menjadi sebuah teamwork yang kuat, solid. Oke. Untuk bekerja dengan masyarakat Baik. dengan beban dan tugas dari pengurus masing-masing. Jadi saya sama Mas Ju ini kadang-kadang ya keliling-keliling tapi pisah tempat terus ya. Karena itu tadi kita kepingin bahwasanya sebaran di 38 kabupaten kota itu menjadi bagian dari PSI. Oke, artinya merata begitu ya? Ya. Jadi harus membagi perhatian ya, antara ketua DPW gitu ya, dengan wakil ketua DPW-nya harus adil. Agenda tahun ini masuk ya, tahun 2021 selain Ya. kita melakukan proses tadi vaksin dan lain, agenda utama secara nasional PSI adalah mempersiapkan verifikasi faktual Oke. partai Iya. yang harus disiapkan oleh semua kader PSI selama setahun ini.
Oke, Jadi pengurus-pengurus yang belum terbentuk di daerah kita bentuk, baik. dan kita terus keliling terus untuk mencari sosok tokoh-tokoh muda, berjiwa muda untuk membangun PSI Ya, dan menggantungkan PSI di masing-masing untuk memenangkan pemilu di 2024. oke. Gustin, Bro Cucu, ini sudah ada pemirsa yang bergabung, saya bacakan dulu ya. Salam solidaritas. Ini apa benar tanpa mahar kalau gabung? Dari Farid Surabaya. Salam solidaritas, kantor DPW PSI di mana? Satria Surabaya. Kemudian saya harap PSI meski pro Jokowi tetap bisa kritis membangun Rina di Malang. Saya suka PSI pro perempuan dan menolak poligami. Yes. Ajaran pluralisme harus diteruskan supaya agama tidak terpecah belah. Salam solidaritas, Dwi Surabaya. Silakan Gus Din dan juga Bro Cucu untuk menanggapi ini. Saya dulu Pak Gusin. Saman dulu aja, Siap. yang bagian teknis. Oke, silakan Bro. Jadi gini, untuk kantor PSI yang pertama itu ada di Jalan Pasar Kembang 88. Saat ini memang tahap renovasi, mungkin akan segera kami selesaikan. Untuk yang kedua, tanpa mahar. Yes, betul. Saya aja jadi anggota legislatif. Boleh tanya Mbak Tika, biaya kampanye saya berapa? Berapa sih biaya kampanye? 3 juta. Hanya 3 3 juta. Bahkan ini kawan saya satu fraksi namanya Joshua Michael, boleh dicek. Dia menjadi anggota DPRD itu cuma 119.000. Serius. Oke, Karena 119.000. 19.000 tanpa mahar kita. Kita dapat nomor urut calon nih, diundi Mbak. Diundi. Kayak apa ini arisan itu loh dikocok. Jadi orang lihat wah nomor 1 nomor 2. Kebetulan memang saya nomor 1. Oh. Bro Joshua Michael nomor 2, Bro Willy nomor 1, Bro Alfian juga. Jadi kita di PSI memang benar-benar tanpa mahar. Jadi kita enggak ada istilahnya, oh kamu mau jadi nomor 1, kamu harus bayar sekian juta untuk pengurus. Enggak. Cuma ketika kita jadi anggota dewan, kita harus melewati 3 panelis. Oke. Sama seperti di DPRD pusat. Ketika di DPRD Surabaya ada 3 orang yang apa istilahnya? Jadi itu semacam seleksinya ya? Iya betul. Untuk seleksi masuknya. Seleksinya betul. Oke, Jadi gimana? setelah selesai lolos dari 3 orang ini baru kita bisa masuk ke DCT. Jadi kita melengkapi persyaratan, kita memberikan KPU. Dan 3 orang ini juga nggak main-main yang seleksi kami waktu itu. Ada Pak Irianto dari Rumah Bhinneka, ada Gus Aan dari NU, dan satunya memang dari partai. Waktu itu Bro Satya. Jadi kami dihadapkan calon anggota legislatif memang diseleksi betul-betul. Kita ditanya, kalau kamu jadi anggota dewan apa, tugasnya apa, kamu ingin membangun apa. Itu jadi ada tim panelis khusus. Tapi selesai itu ya sudah partai ya. Enggak, istilahnya kalau kamu kampanye silakan kamu kampanye sendiri. Jadi benar-benar kami tidak ada mahar. Boleh dicek. Baik. Terus yang ketiga untuk peran perempuan ya, untuk pluralisme. Oke, kami memang memperjuangkan. Karena apa? Yang pertama bagi saya, agama itu lebih tinggi kedudukannya daripada pandangan politik saya. Oke. Saya pasti akan menempatkan agama itu lebih tinggi. Karena apa? Karena posisi politik itu tidak bisa dicampur adukan dengan agama. Baik. Karena kami yakin dan percaya bahwa jiwa pluralisme kita itu pasti ada. Oke. Perempuan, ya saya setuju. Karena saya juga punya anak perempuan. Istri saya cukup 1. Oke. Karena saya juga apa istilahnya lelaki yang hebat itu pasti ada wanita di belakangnya. Oke. Jadi kami benar-benar menjunjung tinggi yang namanya perempuan. Di kepengurusan kami sudah harus diwajibkan ada 30% keterwakilan wanita. Perempuan ya. Jadi saya pastikan setiap pengurus baik tingkat DPP sampai tingkat DPRD sekelurahan pasti ada perempuannya. Luar biasa ya. Siap, siap. Ini masih terkait dengan yang tanpa mahar, ini Iya. masih ada yang masih belum percaya. Siap. Mbak, perkenalkan nama saya Ronald dari Sukomanunggal. Iya. Pertanyaan saya, PSI memang tanpa mahar ya Mbak? Kemudian ada lagi, salut sama PSI, semoga PSI semakin besar dan Amin. dicintai rakyat. Amin. Pertanyaan selanjutnya, wilayah Gresik apa sudah ada kantornya? Kemudian bagaimana caranya masuk jadi anggota di Kabupaten Kediri? Apa harus ke kantor Surabaya? Oh enggak, Enggak. gini. Gimana? Ya, Saya gantian. Jadi gini, Gus Din, iya. anti mahar jelas tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Yu. Iya. Terus yang kedua saya masalah perempuan ya. Oh, silakan menambahkan ya. masalah aktivis. Oke. Ya. Kita DPW PSI Jawa Timur akan membuka kantor Direktorat LBH, Lembaga Bantuan Hukum, dan
kantor terkait masalah hak-hak perjuangan perempuan dan anak. Karena kita yakini itu adalah bagian dari perjuangan dan hero PSI. Dan insya Allah ada yang pegang itu nanti. Mas Malik sama Mbak Bernike yang pegang untuk DPW Jawa Timur. Untuk masalah itu. Terus yang kedua itu yang paling penting itu untuk Kabupaten Gresik itu bisa hubungi saya. Baik. Kalau yang mau bergabung secara pribadi. Karena saya mencari calon-calon pemimpin yang ada di Kabupaten Gresik. Nah, itu karena kita belum membentuk kepengurusan di Gresik. Terus kalau yang di mana? Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri langsung hubungi Bro Suliono. Ya. Karena sudah ada ketua DPD-nya di sana. Atau kalau mau lebih mudah Dan lagi. terakhir ini saya lupa lagi. Nah, ini kadang-kadang yo lali aku. Terkait Kita kemarin berjuang untuk para peternak telur. Iya. Karena harga telur kemarin sempat jatuh dan kita sama DPP itu berinisiatif dan berikhtiar untuk membangun para peternak telur yang ada di sentra-sentra telur itu. Itu kita lakukan proses pembelian telur. Karena ini penting bagi PSI. Berkontribusi juga ya Gus. Berkontribusi juga ada 4 kabupaten yaitu Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar. Gus Din, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa, masih ada satu segmen terakhir dalam program Jatim Gaspol bersama DPW PSI Jawa Timur. Sesaat lagi kami akan kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Gagasan Politik Jawa Timur, Jatim Gaspol bersama DPW PSI Jawa Timur. Gus Din, silakan untuk melanjutkan tadi yang terkait. Ya, yang jelas gini, Jawa Timur kita sangat peduli sama para peternak karena kemarin alhamdulillah ini harga telur sudah mulai merambah naik dan para peternak sudah mulai menikmati hasil lagi. Dan kita kepingin kritis kepada negara bahwasanya negara harus hadir dalam konteks peran perdagangan yang bisa digagalkan oleh negara. Terus yang kedua, PSI Jawa Timur bekerja sama dengan DPP ini akan membangun sebuah peraturan negara yang berkaitan dengan undang-undang ketahanan pangan. Karena kita kepingin bahwasanya ketahanan pangan itu menjadi hadirnya sebuah peran petani muda, peternak muda, dan lain muda. Itu aja. Baik. Belum sih, nanti masih ada closing statement. Saya ke Bro Cucu dulu. Penekanan apa kemudian yang bisa disampaikan kepada masyarakat atau mereka mungkin nantinya ingin, saya langsung tertarik nih untuk bergabung bersama PSI. Artinya terkait dengan cita-cita perjuangan Gus Dur dikaitkan dengan pemimpin muda. Siap. Jadi perjuangan dari dulu Gus Dur itu kan memberikan inspirasi kepada kami, orang-orang muda di mana kami bisa memperjuangkan cita-cita beliau, menjunjung tinggi pluralisme. Kita kembali lagi flashback sejarah bahwa negara ini bisa berdiri karena ada orang-orang muda yang menculik Soekarno dan Hatta. Maka saat ini saatnya orang-orang muda mengambil lagi peran untuk membangun bangsa, untuk bergabung bersama kami. Bisa lihat kegiatan kami di PSI Surabaya. PSI Jawa Timur. Jadi bisa lihat di IG kami @PSI Jawa Timur. Di situ kami teman-teman semua bisa melihat kegiatan kami di Jawa Timur untuk membantu memberikan masukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Juga kami juga tetap mempertahankan nilai-nilai mulia dari ajaran Gus Dur. Bro Cucu, untuk yang mau bergabung bersama PSI Jawa Timur, ada kriteria untuk usianya sendiri berapa ini? Bebas, pokoknya sesuai sudah punya KTP baru bisa. Karena beberapa hari yang lalu anak di bawah umur ingin masuk PSI, saking tingginya nilai kami ya. Saya bilang jangan dulu deh, tunggu punya KTP, baru punya KTP boleh. Bisa online juga. Kita buka websitenya PSI, PSI ID / menjadi anggota. Di situ sudah ada. Kalau di PSI mah semuanya
begitu mudah. Jadi tinggal buka website, kita daftar di situ, pasti akan diteruskan. Jika KTP Surabaya akan diteruskan ke DPD Kota Surabaya. Jika KTP-nya Kediri, Ya. Tempatnya Mbak Tika, nanti larinya ke Kediri. Ibu saya. Iya, ibunya Mbak Tika. Nanti ke Mojokerto ya DPD Mojokerto yang mengawal. Oke, baik. Gus Din, silakan penekanan juga di sini atau pesan yang mau disampaikan juga ini kepada para kalau milenial terkait dengan ini seperti apa sebenarnya untuk cita-cita perjuangan Gus Dur di PSI Jawa Timur sendiri? Terima kasih Mbak Tika. Jadi Gus Dur satu tadi sudah dijelaskan oleh Mas Jujuk masalah toleransi umat beragama. Iya. Terus yang kedua adalah Gus Dur berbicara tentang masalah keumatan Iya. yang lebih tinggi dari sebuah ruang manusia. Baik. Kita mengapresiasi itu. Dan yang terakhir adalah Gus Dur belum selesai terhadap sebuah proses negara. Jadi kita kepingin peran PSI ada di situ untuk melaksanakan cita-cita beliau. Jadi kita kepingin negara ini benar-benar bisa efisien terhadap belanja dan bisa saving dan benar-benar bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Itu cita-cita beliau. Baik. Yang selama ini belum teranut. Jadi Presiden Jokowi hari ini melaksanakan cita-cita tersebut juga. Jadi kita terus sama-sama membangun itu. Bersama ya. Oke, kemudian terkait juga dengan ini kaum milenial yang langsung tertarik ingin bergabung bersama PSI Jawa Timur. Apa sebenarnya yang harus mereka lakukan, hal-hal yang harus dipersiapkan untuk bisa bergabung dengan PSI Jawa Timur? Kalau yang dipersiapkan apa Mas? Yang dipersiapkan gampang, beli kuota, buka aplikasi, buka website PSI ID, psi.id, dicari itu menjadi anggota, sudah isi aja di situ. Jadi sesimpel itu Sesimpel maksudnya, itu. begitu ya? Iya. Oke, baik. Nah, Gus Din, apa sebenarnya yang bisa disampaikan atau kaum milenial ini memahami sebenarnya dengan bergabung bersama PSI, mereka juga bisa loh mendapatkan nilai-nilai yang mungkin selama ini terabaikan begitu oleh mereka. Artinya gini, kami kepingin anak-anak muda kita sering berdialog, berdiskusi, nongkrong, ngopi, apa yang menjadi ruang-ruang tentang politik, karena kita kepingin penebaran politik itu ada di anak-anak muda. Ya. Karena terus terang aja dinamika sekarang anak-anak muda, mohon maaf, agak kurang peduli terhadap politik. Jadi kita mendorong anak muda, letakkan tanggung jawabmu di ruang politik, karena ruang politik itu akan merubah sebuah tatanan negara. Karena itu penting. Jadi anak-anak muda gabunglah ke PSI, ayo bersama-sama kita dobrak, kita lakukan proses perubahan untuk negara lebih baik ke depan. Baik, Gus Din, Ketua DPW PSI Jawa Timur, terima kasih. Bro Cucuk Suparyono, Wakil Ketua DPW PSI Jawa Timur, terima kasih. Salam solidaritas. Aku PSI. Oke, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Gagasan Politik Jawa Timur, Jatim Gaspol bersama DPW Partai Solidaritas Indonesia Jawa Timur. Saya Tika Subrandi, selamat malam, sampai jumpa.